YouTube, hola amigos, tudo bem? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Jadi hari ini aku mau scaling ke dokter gigi yang ada di Brazil, sekalian mau kontrol sama konsultasi tentang gigi bayi aku. Jadi kalian tahu aku tuh punya masalah sama gigi, jadi udah lama itu aku punya gigi bayi, gigi susu nih. Ini tuh belum copot dari aku kecil sampai sekarang kayak gitu. Oke-oke aja, fine, gak ada ngilu, gak ada apa-apa, dan itu juga kuat banget kayak gitu kan. Cuma waktu di Indonesia aku masih belum berani untuk ngelepas itu atau mau dibenahin karena aku takut kan kalau kita nyopot gigi atau pakai kawat, kadang kan kontur muka bisa keubah kalau memang dokternya kurang tepat kan. Mumpung ada di Brazil, aku mau konsultasi tentang gigi itu karena aku juga kurang pede. Karena warnanya udah beda sendiri dari gigi yang lain kayak gitu. Jadi yuk ikut kegiatan aku ke dokter gigi yang ada di Brazil. Sebelum aku ke sana, aku tuh udah pernah ngelakuin ronsen ke gigi aku. Karena di Brazil itu kan kita harus benar-benar detail ya kalau masalah gigi. Karena mereka itu memang se-concern itu tentang masalah gigi dan estetika gigi kayak gitu. Nah ini dia, ini hasil ronsen aku. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya, jadi ini ronsen tiap giginya dulu, ada masalah apa enggak tiap-tiap gigi. Terus kemudian ini fokus ke gigi yang kecil itu. Kalian lihat ya di tengah-tengah ini. Ini gigi aku. Kayak gitu deh. Nah, kita akan tunjukkan ke dokternya gimana ya. Jadi yuk kita ke dokter gigi sekarang. Tapi cuma aku nanti akan coba video kalau memang bisa waktu sesi konsultasinya atau waktu scalingnya ya, biar kalian tahu gimana aktivitas di sana. Semoga boleh ngambil video. Hari ini tuh gloomy banget, hujan rintik-rintik dari semalam di Brazil dan ini udaranya dingin sekali, padahal ini udah pukul 7:30 siang. Bisa kalian lihat ya, ini tuh pinggiran kota Belo Horizonte. Jadi ya hampir sama kayak di Indonesia, cuma bedanya di sini tuh setiap jalan tuh pasti ada trotoarnya. Kalian lihat nih, meskipun jalan sempit pun pasti ada trotoar untuk orang jalan. Bisa dilihat aku sama senior pakai jaket atau sweater tebal karena memang sedingin itu. Ini dia penampakan kota Belo Horizonte. Kita udah mulai masuk kotanya. Kalau kalian mampir ke Minas, jangan lupa ya singgah ke Belo Horizonte. Ini dia, ini orang-orang mulai berangkat kerja dan sekolah karena memang hari ini adalah hari aktif. Yang aku nggak suka dari Brazil itu banyak sekali vandalisme di sini. Ya sama deh kayak kota-kota Amerika pada umumnya. Jadi di Brazil itu kebanyakan nggak perlu antri guys, karena kita itu udah ada jadwal reservasi lewat internet kayak gitu. Jadi ketika kita datang tuh biasanya udah sesuai jadwal. Tapi tenang aja, nggak sesusah kayak di Eropa gitu. Kalau di Brazil tuh hampir sama kayak di Indonesia. Kita reservasi, dapet, ya udah kita berangkat. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu dokter kayak di negara maju pada umumnya. Jadi lebih gampang juga sih di sini untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Dan menurutku step-step scaling di Brazil itu berbeda sama di Indonesia. Aku dulu pernah scaling di Indonesia, di Surabaya dan di Tegal kayak gitu. Dan menurutku di Brazil ini step-stepnya lebih complicated daripada di Indonesia. Namun aku nggak tahu ya kalau kayak kota Jakarta yang kota besar kayak gitu mungkin bisa aja sama aja stepnya. Namun di Brazil itu sebelum scaling kita wajib ronsen. Harus ada ronsen dulu guys, baru nanti di scaling. Akhirnya aku udah selesai scaling. Ini tinggal aku nungguin senior untuk selesai scaling. Jadi di sini itu proses scaling itu agak lama karena mereka itu stepnya lebih banyak menurut aku. Cuma hasilnya itu memang bersih banget. Tapi sakit banget. Scaling itu kan biasanya ngilu sakit, aku tahu. Cuma ini tuh another level tuh. Senior kesakitan tuh. Kalian bisa ngelihat nggak perbedaan scaling dokter
Brazil sampai Indonesia, dentist Indonesia itu sopan, kalem, lembut. Kalau dokter Brazil itu langsung to the point, tak 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 udah kelar. Oh my god. Setelah itu aku diarahkan ke dokter ortodentista untuk mempelajari rahang sama gigi aku di bagian dokter yang lain. Hai guys, jadi aku ini lagi di tempat dentisnya. Aku kira aku mau menyelesaikan masalah gigi kecilku ini, tapi ternyata setelah konsultasi dicek semuanya, aku memiliki masalah yang lebih besar, yaitu di muscle di rahangku ada masalah. Jadi dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu aku tuh sering sakit di sini karena waktu ngunyah kayak gitu. Ternyata sama dokternya dibilangin kemungkinan aku ada kesalahan waktu ngunyah dulunya, tapi nggak aku perbaiki dan aku biarin. Makanya aku ada mungkin punya sakit di sini. Ininya tuh masalahnya kurang pas antara kanan sama kiri. Katanya sih masalah waktu itu aku kira aku kayak dislokasi gitu kan, kayak nggak pas gitu antara rahang atas sama rahang bawah. Ternyata katanya itu di masalahnya yang bermasalah dan itu harus dibenerin, karena kalau nggak dibenerin aku punya masalah baru, yaitu aku sering pusing di kepala sini bahkan leher, dan itu udah sering terjadi dan aku nggak tahu ternyata ini efeknya di sini. Jadi kata dokternya paling penting aku benahin ini dulu, bukan di gigi kecilku. Setelah sesi konsultasi dengan dokter ortodentista, selanjutnya kita diminta untuk foto rongsen bagian rahang dan diserahkan kembali ke dokternya untuk observasi. Selanjutnya kita selesai di bagian pergigi-gigian ini. Dari dentis kita mau nyoba ke pasar tradisional di Brazil ya. Jadi ini itu pasar tujuan rata-rata turis kalau main ke Minas Gerais, Pasar Tua Mercado Central. Bisa dibilang kalau kita main ke Jogja itu kayak Pasar Beringharjo atau Malioboro-nya lah, kayak gitu ya. Jadi kalau turis datang ke sini wajib ke pasar ini. Jadi harganya juga agak lumayan. Pasarnya terdiri dari 4 lantai atau 3 lantai gitu. Lumayan lah. Kalau ke Minas kalian wajib beli keju ya, karena Minas itu terkenal banget sama kejunya, bermacam-macam keju Minas. Jadi kalau kalian lihat banyak yang dijual di sini. Jadi guys, kalau kalian datang ke Brazil jangan lupa ya visit ke Belo Horizonte dan mampir ke pasar ini. Tuh lihat di sini tuh banyak sekali jual babi karena di sini favoritnya usus yang udah diisi. Kemudian ada selai-selai berbagai macam keju, jelas ini tuh surganya keju dan lumayan murah. Di sini buah-buahan juga fresh, bahkan ada buah-buah khas Brazil yang belum pernah aku makan atau temui di sini. Wow, pokoknya menyenangkan sekali deh di pasar ini, dan pasar ini tuh juga bersih, yang aku suka gitu, dan juga nggak bau. Kemudian di sini juga ada ikan asin, namanya bakalau atau bakalyau. Oh nggak tahu bacanya gimana. Nah, segala jenis rempah-rempah dan juga entah apa aku nggak paham. Keju lagi, dan keju. Keju banyak banget. Ini aku lapar guys, habis dari dokter, jalan bentar di pasar, sama cari tempat makan ya. Ini lantai 2. Yes, it's more beautiful ya. I think this is for art. Menurutku ini tempat yang cocok buat cari oleh-oleh khas Brasil sih guys. Jadi ini itu pasar tradisional buat turis gitu, jadi lebih mahal area sini. Tapi yang pakai kerudung cuma aku, jadi aku jadi pusat perhatian juga. Ini pasarnya gede banget guys, jadi ini muter-muter. Kita belum nemu restoran yang mau kita datangi.
Halo guys, jadi sorry banget kemarin waktu di toko Libanon waktu kita makan-makan itu baterai aku habis, jadi aku nggak bisa terus record. Kemudian ini aku udah sampai rumah, aku mau ceritain dulu sedikit tentang pengalamanku ke dokter gigi kemarin. Jadi sebenarnya kan kemarin aku cuma pengen scaling bareng suamiku, bareng senior, kemudian mau fix gigi, masalah gigi bayiku ini kan. Lah kemudian ternyata waktu dokter A ini cek hasil rongsenku, akhirnya setelah scaling aku dirujuk ke dokter yang lain kayak gitu, dokter yang lebih ngerti atau menganalisa tempat gigiku. Aku kira dia akan fokus ke gigi kecilnya, ternyata aku punya masalah baru kayak gitu. Setelah selesai dari sana, dokter itu ngecek dokter yang lain, namanya dokter siapa ya, Celio kalau nggak salah. Lah dokter ortodontista ini dia ngecek bagian rahang, kemudian ngecek juga area gigiku, tapi fokus dia bukan ke gigi kecil. Ternyata dia itu menyadari sesuatu bahwa ada kelainan di rahangku. Kemarin aku sempet ngomong sedikit ya habis aku konsultasi, jadi aku udah nggak fokus ngerekam karena aku agak kaget aku punya masalah yang lain, dan dokter itu bilang ini sedikit complicated. Jadi aku punya tiga masalah di rahangku. Pertama muscle, kedua struktur, dan ketiga tulangnya. Dan dia bilang ini bukan genetik, ini tuh ya terjadi seiring waktu. Aku tuh pernah ngerasain entah beberapa tahun yang lalu itu aku ngunyah dan nguap, tiba-tiba tuh kayak ada tek di sini. Aku kira kayak dislokasi ringan, ya udahlah habis itu ntar balik. Namun lama kelamaan itu jadi ada waktu dimana ketika aku ngunyah itu aku sakit banget, telinga aku sampai berdenging kayak gitu. Terus terakhir aku bilang ke suami, karena aku udah 1 tahun terakhir ini aku ngerasain kok aku sakit ya dibuat makan kayak gitu, bahkan ngunyah aja nggak kuat kayak gitu, harus dipegangin gitu. Kemudian dokter itu bilang dia ngecek segalanya, dia ngecek sini. Akhirnya dia bilang kalau ini masalah ini nggak dibenahin, karena yang lebih fatal tuh masalah ini. Nanti pertama akan terjadi sering sakit di kepala. Aku udah jelasin kemarin, area kepala sampai sini. Aku memang sering sih kayak ngasih counterpain di area sini. Aku kira ya cuma apa ya, pegel biasa kayak gitu. Ternyata ada hubungannya sama rahang aku. Terus kemudian kalau nggak dibenahin, nanti kelamaan tuh ada efek ke wajah, ke estetika wajah kayak gitu. Kalian tahu kan di Brazil itu dentis tuh bener-bener fokus ke masalah estetika kayak gitu. Orang sini tuh bener-bener memperhatiin tentang estetika wajahnya. Gigi ini tumbuh nanti akan mempengaruhi nggak ke depannya terhadap wajah mereka, dan itu benar-benar concern ke situ. Jadi dia bilang nanti kalau nggak dibenahin ini akan berdampak ke wajah. Kayak aku tuh ngerasa kalau aku ngomong tuh sekarang tuh agak miring, padahal aku nggak pernah punya itu. Jadi kayak mulai akhir-akhir ini aku bikin video itu kayak aku ngerasa ketika senyum atau ngobrol itu aku tuh agak miring wajahku, padahal dulu enggak kayak gitu. Dan kalau ini dibiarin nanti bisa makin parah. Takut dong aku, suamiku juga takut. Jadi suamiku dia agak sedih juga karena dia merasa kayak harusnya aku udah tahu dari awal menikah gitu, benar-benar diperiksain secara detail. Tapi ya sudah, aku bilang gak apa-apa, atau sekarang mumpung lagi di Brazil aku memang pengen concern ke gigi aku, karena waktu aku di Indonesia itu kan aku agak takut karena banyaknya case dimana bentuk gigi itu berpengaruh sama wajah. Meskipun kita udah datang di dokter yang tepat kayak gitu, pasti ada gitu. Jadi aku kayak takut. Dan mumpung di Brazil ini mereka bener-bener concern, orang-orang sini tuh concern sama gigi. Jadi aku mulai juga pengen benahin
gigi aku kayak gitu. Terus aku saran buat kalian, kalau memang ada yang punya case sama kayak aku, mending langsung rongsen dan datang deh ke dokter biar nggak terjadi terlalu dalam kayak gitu, terlalu lama. Kemudian untuk case aku gigi susu, buat kalian yang punya anak-anak yang baru tumbuh, baru grow gitu ya, baru tumbuh kayak gitu, kalau ada gigi susu yang kuat kayak aku, nggak copot-copot, kalian segera datang ke dentis untuk copot gigi itu. Karena kenapa? Karena masalahnya di aku, masalah kedua adalah gigi aku ini kan karena terlanjur nggak dicopot, jadi nggak ada pertumbuhan tulang di bawahnya. Kalau gigi ini dilepas, otomatis aku harus pakai kawat untuk bikin space kan, untuk kita nanam gigi kayak dental planta for example ya, untuk nanam gigi di situ. Terus yang kedua, waktu ditancepin itu aku nggak ada tulangnya yang buat nancepin si gigi palsu itu, yang gigi pasangan dentalnya itu. Jadi agak complicated. Jadi kalau ada kalian punya anak, saudara atau apapun lah, siapapun punya masalah gigi yang sama kayak aku, mending ketika masa pertumbuhan dia nggak lepas, dilepasin kayak gitu. Kalau nggak nanti jadinya ya nggak ada gigi yang tumbuh. Terus sekarang jadinya agak susah kalau mau ditanam gigi, nggak ada tempat buat nancepinnya, itu nggak ada kayak gitu kata dokternya yang di sini. Jadi dia masih mikir caranya gimana. Namun nomor satu yang dia prioritaskan adalah benahin area rahangku ini kayak gitu deh guys. Jadi mungkin itu sih sekedar cerita di Brazil. Terus aku juga bilang di sini tuh memang kalau masalah gigi tuh detail banget. Jadi tempat gedung yang aku datengin itu di situ tentang gigi semua, pokoknya area situ, area satu gedung tuh tentang gigi semua. Jadi siapapun yang konsultasi tentang gigi di situ semua. Terus mereka tuh detail banget, kayak foto rongsen. Selain foto rongsen itu nanti ada foto kamera juga. Jadi aku dipasangin kayak sesuatu untuk moto area rahangku. Terus nanti profesornya akan kayak mengobservasi kayak gitu. Cuma ya kelemahan di sini mahal. Mahal. Cuma kalau di sini tuh pegawai negeri itu kayak kita nanti bayar cuma 35% karena yang lainnya udah dibayar sama pemerintah, katanya begitu. Kata suamiku seperti itu ya. Cuma ya seperti sama aja sih kayak BPJS. Jadi kita dipotong langsung dari gaji yang contoh pemerintah ngasih gaji, kemudian tuh udah dipotong buat kesehatan, buat dentis dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti tinggal kita bayar 35%. Tapi aku nggak tahu untuk caseku ini apakah juga dibayar pemerintah atau enggak kayak gitu. Paling sekian dulu dari penjelasan aku tentang dokter gigi di Brazil. Semoga ini bisa jadi pelajaran dan juga pengetahuan ya untuk kita semua. Terima kasih telah menonton vlog ini. Like jika kalian suka, subscribe untuk support us dan share agar yang lain juga tahu. Ciao ciao.